Indonesia. Kita baru aja nyampe kok ya. Kita nyampe di tempat penangkarannya kok AHY punya. Nah, banyak teman-teman yang nantinya boleh tanya, bisa ngomong langsung di kolom komen. Nanti gua akan usulkan sama kok AHY untuk menjawabnya. Nah, sekarang kita lagi di penangkaran ya kok ya. Ini penangkaran Sinaga Wiyogo Betam. apa kok? Sinaga Wiyogo Betam. Oke. Jadi ini untuk burung-burung yang bisa dibilang kalau dipiara tanpa surat ilegal jatuhnya. Jadi ini burung-burung endemik Indonesia yang sangat sulit untuk dipelihara apabila tidak ada izinnya. Nah, banyak teman-teman yang suka tanya nih, Pak. Saya kalau piara burung kakatua asal beli aja boleh nggak, Pak? Kalau asal beli aja kan artinya itu kan bodong. Nah, itu tuh. Bicara tuh ya. Iya. Yang bodong tuh berarti menyalahi aturan hukum. Menyalahi aturan hukum. Jadi kalau apabila ketangkap nggak ada alasan Nggak ada saya pelihara nggak ada. Ya, Jadi kita siap. penjual dan pembeli kena. Penjual dan pembeli kena, tidak ada alasan mau sayang, alasan mau coba-coba menyelamatkan. Intinya pelihara tanpa surat, banyak yang sering tanya, ilegal. Ilegal. Ya teman-teman kita lihat lagi. Nah ini ada kakatua raja ya. Itunya bisa. Nah teman-teman pecinta satwa Indonesia, ini kita lagi di divisi penangkarannya burung kakatua raja. Di sini udah terletak ada sebuah nomor. Ini nomor seri ring kaki. Nomor seri ring kaki bahwa udah di tagging sama BKSDA. Nah nanti ada kok AHY yang bakal bantu menjelasinnya. Jadi itu kita ada studbooknya. Studbooknya itu yang mana ring kakinya sesuai dengan yang itu di studbook. Jadi teman-teman kata kok AHY jadi ada studbooknya jadi ring kakinya Ya. sesuai dengan yang ada nomor serinya dan nomor serinya itu terdaftar di pusat. Dan itu ada surat. Ada studbooknya, buku saya ada. Oke. Nanti saya tunjukin. Nah, nanti teman-teman banyak yang suka, jadi kan terakhir tadi saya suka upload nih kok sama BKJ dan yang lainnya, tapi kan nggak bisa panjang ceritanya. Nah kalau kok akhirnya kan pelakunya langsung yang udah terjun kok ya, jadi nggak ada kata sih juga, pasti sudah mengikuti prosedur. Udah tahun berapa kok? 90. Saya ternak burung dari 79. Jadi teman-teman nih ternak burung dari tahun 79, jangan lewatin nih edisi spesial, jelas dikupas tuntas tentang paru bengkok yang suka nanya, yang suka ibaratnya kita ngeliatin di taman safari atau taman hewan ya kok ya, taman kebun binatang ya, dan kali ini kita bisa langsung megang langsung dan ini legal, bukannya pencurian dari Kalau negara. nggak Ini legal, kita nggak berani. Jadi kalau nggak legal bikin video biasa kita dijemput. Nah ini kakatua raja. Ya ini yang medium. Oh, ini medium. Coba bisa dipegang kok. Ini udah bisa terbang kok. Ini terbang bisa, pegang kakinya aja gitu. nggak apa-apa. Ini udah bisa terbang usia Ini usia udah 2 tahunan. 2 tahun. Ini belum bisa untuk dikawinkan. Papua kok ya. Nah ini teman-teman, adik-adik teman-teman semua di rumah, ini burung kebanggaan Indonesia, burung Papua. Jadi teman-teman yang harus belajar jadi tahu nih burung asal Papua. Apabila menemukan burung seperti ini, terus nemu saya sayang, saya mau piara, katanya ada yang komen tuh kok. Ya. Saya nemu burung, tapi saya mau piara, bisa nggak dibikinkan suratnya? Nah coba kok AHY yang jawab. Oh jelas nggak bisa. Jelas kan? Kalau kita nemu burung ya kita kembalikan ke BKSD. Alasannya ada ringnya, nggak mungkin, udah nggak bisa juga kok. Nggak bisa. Jadi itu udah ilegal. Apapun alasannya. Dalilnya mau bilang sayang, kayak mau bilang suka, kayak mau bilang peduli terhadap Indonesia, nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Intinya ilegal. Oke. Ini keren banget ini. Kita masuk tadi lihat poluk kan. Nah teman-teman bisa lihat juga tuh, ada burung merak ya. Nanti kita akan bahas lagi. Burung merak berikutnya kita bahas.
Nah teman-teman pecinta sate Indonesia, sekarang kita lagi di kandang Molukan kok ya. Molukan. Molukan tuh kakak tua. Kakak tua Seram. Kenapa dibilang seram? Bukan mukanya serem, karena dari pulau ya Pak? Pulau Seram. Jadi teman-teman biar tahu juga nih kakak tua seram. Kasih lihat nih. Nah, masukin. Lihatin ke kamera itu. Nah, teman-teman tadi bisa lihat kan gambarnya langsung. Sekalian sampai kameramennya masuk kandang. Soalnya harus totalitas kalau kameramennya pecinta sate Indonesia Pak ya. Iya. Ya dipatok-patok dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bang. Apa-apa lah itu. Jadi ini juga resmi, semuanya ditangkarkan. Pernah bertelur nggak? Oh, ini sudah dapat anakan. Udah dapat anak kan Ya, justru. ini dari F0. Tuh, teman-teman bisa lihat nih. Ini dari F0 nih. F0 ini apa sih kok? F0 itu artinya dari pertama kali kita ternak. Ya. Jadi teman-teman kalau F0 itu yang dari awal, F1 anakan, F2 lalu turun-temurunnya terus kok ya. Karena kalau nggak seperti itu juga nggak boleh dipelihara kok ya. Karena semua yang ada di sini hasil penangkaran. Teman-teman kalau audionya nggak dapat, namanya juga di burung di kandang kakak tua kok ya. Kakak tua habitatnya berisik teriak pasti ya. Jadi tapi kalau misalnya nih kok ada yang pengen piara, ada apa itu harus yang ada sadeannya. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada yang minat bisa ke Kok Ahai ya. Berikutnya ke depan Kok. Ya, ke depan kalau saya sudah ada izin edarnya. Oke, jadi teman-teman mesti diperhatikan juga ya Pak ya. Ya. Izin penangkaran atau izin edar. Ya, Jadi- sesudah kita punya izin penangkaran, Ya. kita sudah punya ada turunan-turunannya, turunan 1 dan turunan 2. Ya. Kalau sudah punya turunan 2, kita bisa untuk mengajukan izin edar dalam negeri. Oke. Jadi teman-teman jangan mau dibohongin. Dibilangin 3 juta ada sertifikat. Ya. Itu pasti bohong. Terus kadang-kadang ada lagi yang oknum-oknum di dalam dunia internet Pak ya, sosial media ya. Beli aja 3 juta, nanti suratnya menyusul. Ketika sudah dibeli, burung diantar, orangnya menghilang kok ya. Menghilang lalu nggak ada sertifikat. Dan itu akan hukum ya Pak. Dan itu akan Yang hukum. sekarang ini marak terjadi kan, banyak Coba sekali yang sertifikat itu kan di scan-nya itu ya. Oke, iya. Jadi maka itu kayak Kok Ahai juga jarang sekali untuk mengupload suatu buah surat karena nanti apabila di scan akan pasti di fotokopi dibuat mainan lah ya, bohong ya. Dan itu nggak ada validasi dan palsu lah bisa dibilang Pak ya. Sebenarnya kalau kayak kita ini dari pertama penetasan itu kan semuanya ada berita acara penetasan. Betul. Ada berita acara penetasan, kemudian berita acara pemasangan ring, itu Oke. semua ada. Nanti kita bahas sama dibahas. foto-fotonya sekalian. Nanti dibahas sama foto-fotonya sama Kok Ahai, langsung dikasih ya surat-suratnya, dokumennya. Jadi teman-teman ini yang suka burung endemik di Indonesia ini biar nggak buta juga kayak bisa lihat, oh ini suratnya seperti ini. Jadi nggak asal-asal cuma piara, nanti malah kalau ke bawah polisi nanti dia baru alasannya saya suka udah nggak mungkin lagi, udah telat Pak ya. Telat. Maka kita nonton pecinta sate Indonesia, nanti diperhatikan ya dokumen-dokumennya semua ya. Sekarang kita bisa lihat burung apa lagi Pak? Triton aja nih. Nah nih. Ini yang telurnya ada di sana, yang di mesin tadi. Oh, nah teman-teman yang tadi yang ada telur di dalam mesin itu. Dalam mesin. Anakannya dia ya. Ya. Kenapa kok untuk di dalam mesin? Apa karena ini tidak dirami? Kadang kan kita harus menolong juga kok ya. Ya, kan gini. Untuk burung kadang-kadang itu ada yang bisa ngerem dan ada yang nggak bisa. Kalau ini cenderung nggak bisa karena udah ada beberapa kali pecah ya, Play ya. Jadi kita harus membantu juga kok ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menangkar kakak tua nanti bisa dibahas juga gimana caranya, susah suka dukanya, sukanya sih ya senang lihatnya kok ya. Dukanya yang sulitannya Ya. kok ya. Terus ada telur medium 1 itu. Yang telur medium Ya. 1 itu Uh-huh. telurnya yang ini apa ya, Play ya? Yang ini betinanya lagi perawatan karena 1 butir telurnya lagi dia nggak bisa keluar. Oh, oke. Tapi selamat. Jadi bisa dibilang nih ini udah mulai kelihatan dukanya nih kok ya, susahnya ya. Ya. Jadi nggak selalu senang juga loh kok Oh ya. iya, terlalu banyak sekali kayak kalau misalnya dia itu telurnya nggak bisa keluar, kalau kita nggak pantau itu pasti mati. Pasti mati. Ya. Beruntung kalau misalnya dia itu nggak bisa terbangnya itu ada di kandang. Mm-mm.
Jadi terpantau sama kita. Nah itu nggak bisa, nggak tujuannya di terta- kandang itu tujuannya itu kok ya. Kadang-kadang ada yang bilang, kandangnya sempit tuh piaranya. Nah itu semua ada tujuannya kok ya. Jadi kayak sebenarnya kalau kakak tua ini di kandang-kandang segini ini cenderung sudah cukup. Ya. Karena ini emang udah hasil dari penangkaran juga dan mereka sudah tahu sehari-hari dalam kandang. Ibarat kita udah tahu dalam rumah. Ya. Apabila orang dari hutan kan emang beda ceritanya kok ya. Nah teman-teman, kita lihat nuri kepala hitam kali kok ya. Oh ya, nuri kepala hitamnya ini anakan sendiri yang ini. Nah mungkin nanti kok Ahai bakal ceritain ya anakan sendirinya nih. Lebih akrab sama Pak Juber, perawatnya. Nggak apa-apa, coba. Bisa dikasih lihat nih. Tuh. Dipegang sama apa juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Dia jinak nih. Ayo sini. Nah, ini lagi sama Pak Zubair nih. Bisa Ini dikasih ya. lihat nih. Ini ya, Burung nuri kepala hitam ya Pak ya. Iya. Ini sayang ya. Wow. Nih. Jadi bapaknya sehari-hari ngerawat ya Pak ya? Iya. Seneng nggak Pak ngerawatnya Pak? Senang. Ini anak saya semuanya. Oh teman-teman tuh Pak ya. Jadi ini udah seperti anak sendiri Pak ya? Ini bukan nama doang punya beliau, yang punya saya semua. Yang lebih sayang, yang jagainnya lebih sayang lagi nih kayaknya nih. Soalnya kalau nggak sayang gimana Pak ya? Sekarang kalau Bapak nih Pak nih, andai kata ngeliat burung seperti ini nih, terus diselundupin Pak, dimasukin botol aqua, kasihan nggak Pak? Kasian amat. Kasihan amat. Usara banget ya. Padahal baik ya Pak ya? Iya. Cakep lagi Pak ya? Bersahabat lagi yang teman-teman tuh. Bisa dipegang Pak? Bisa. Mau dikeluarin bisa Pak? Itu yang males dia keluarin sini. Ini ayo. Sini ayo, sini. Ya, sini. Oh. Sini. Sini. Uy. Kamu ngapain kamu? Kalau BL kan muncrat. Betul. Nembak. Iya. Anakan sendiri ya? Ya. Jadi ini burung dari mana kok asalnya kok Maluku atau Papua? Papua. Nah teman-teman nih burung dari Papua nih hasil anakan dari tempat penangkaran Pak Ahai juga. Jadi di sini ada kakatua raja, ada kakatua biasa kayak medium, triton, terus ada burung merak. Nanti burung merak akan selanjutnya kita lihat. Dan ini burung kepala hitam kok ya. Nah ini burung yang bersahabat. Nah, jadi ini yang kalau di media sosial hati-hati juga kok. Ya. Ini ilegal gitu. Kalau untuk nuri semua sudah masuk kategori dilindungi semua. Nah, masih banyak loh yang suka nanya-nanya tuh, ini nuri apa yang nggak ilegal? Jadi semua nuri yang ada kata Ko Ahai semuanya ilegal, Sudah masuk dilindungi. sudah masuk dilindungi. Ko Ahai bisa piara karena emang penangkaran. Oke, kita lihat apa lagi nih kok. Ini boleh. Ini topi. Teman-teman kita lagi di kandang Govin ya kok ya. Kita sekarang lagi di kandang Govin. Govin tuh kakatua apa ntar Ko Ahai bakal ngejelasin. Kakatua rawa. Kakatua. Ya. Seperti ini kita lihat dulu. Ya. Nah, Ko Ahai mau nanya nih. Jadi kalau ini kakatua rawa. Ya. Jadi perbedaannya dengan kakatua biasa tuh dari mananya aja kok? Fisik-fisiknya biar teman-teman juga tahu. Fisiknya ya dia nggak punya ini, nggak punya jambul. Jambul Hanya nggak ada. gitu-gitu aja. Cuman besarnya hanya segitu Iya. saja. Dan ini juga emang sulit di penangkaran ya. Iya. Nanti masalah penangkaran, kesulitannya, waktu bertelur, waktu netas, semua kita bicara ya. Sekarang kok Ahai lagi ngasih lihat kurang lebih kandangnya seperti apa, taggingnya, ini glodoknya. Jadi ini di sharing dulu. Iya. Urusan nanti masalah piaranya, penangkarannya, ntar ada pertanyaan yang bisa dijawab sama Kak Ahai juga ya. Kita sekarang ke kandang merak gitu. Ayo. Ya, kita ke kandang merak. Jadi Kak Ahai punya merak.